Baik, saya Hilal Bramdunar. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW. Sama-sama kita di UN. Oke. Yes, mudah-mudahan Anda penuh keberanian menghadapi UN besok. Pertanyaan saya kepada Pak Mario berikutnya adalah ketika kita berbicara mengenai masa muda, masa remaja, tentunya banyak sekali pergolakan hati di sana Pak ya. Naik, turun, ada yang galau. Nah, bagaimana sikap kita ketika hati kita sedang galau? Super, yuk kita lihat memesnya ini, Mas Bram. Aku berjalan gagah begini bukan berarti aku tidak galau. Aku hanya ingin hatiku ikut meniru sikap tubuhku. Anak muda harus gagah. Oke, saya mau tunjukkan cara untuk galau. Tuh, kalau mau galau, badannya tidak boleh tegak. Karena gagal galaunya. Loh iya dong, kalau mau galau harus apa? Wajah harus... Gitu, harus bicaranya, ya terserah lah. Hidup boleh, nggak hidup boleh, gitu. Sudah lihat, kalau mau galau, tidak boleh gagah badannya. Kenapa? Tidak jadi galau. Aha. Udah tahu maksud saya? Berarti hati ikut yang Anda lakukan di tubuh dan wajah Anda. So, berdiri yang gagah. Oke, ngangguknya yang gagah. Lihat, kepala sekolah kalau mengangguk bagaimana? Pelan gitu. Walaupun tidak mengerti. Kalau muridnya bagaimana? Iya. Ayo. Si orang kecil mengangguknya cepat. Jadi kalau gitu supaya kita belajar, supaya kita mengajari diri untuk menjadi orang besar, apa yang kita lakukan waktu mengangguk? Pelan. Oh begitu. Tak mengapa cintaku kau tolak. Gitu dong. Biarlah aku galau sendiri nanti. Gitu kan. Nah, so, kalau gitu, kalau mau galau jangan gagah. Nah, waktu UN, masuk ke kelas, mau ujian, apa yang Anda lakukan? Yang gagah, tersenyumlah, bayangkan sukses. Mau saya tunjukkan rahasia, salah satu rahasia tampil di sini. Sebelum turun di situ, saya sebut 4 nama Tuhan. Asmaul Husna. Wadud yang maha mencintai, ya Latif yang maha lembut, ya Alim yang menurunkan ilmu, lalu ya Mu'is yang memuliakan. Turun di situ. Tuh. Di dalam bayangan saya waktu turun, sukses, orang sudah tertawa, tepuk tangan. Karena kalau mereka tidak tepuk tangan, disuruh tepuk tangan. Ya, saya membayangkan orang tertawa karena sudah diberitahu kalau nanti saya lucu nggak ngerti, ini tandanya untuk ketawa ya. Tuh, ketawa kan? Berarti sahabat-sahabat saya yang muda, yang masa depannya masih cerah, bayangkan keberhasilan. It's very sweet. Bayangkan sukses. Jadi waktu Anda masuk ke ruangan, bayangkan Anda nilainya baik, semuanya lancar, duduk yang gagah, senyum, buka. Nah, ini saya tidak tahu. Iya. Tapi lebih baik saya tidak tahu dalam kegembiraan. Ya, daripada saya stres semakin tidak tahu. So, ini nanti. Ini nanti. Berarti betul ya, saya dulu siswa yang bermasalah itu. Tetapi paling tidak saya gembira. Lalu saya kembali, ternyata bisa. Kembali, lalu setiap kali saya tidak bisa, saya begini, Tuhan bantu aku. Tahu-tahu bisa. Tuhan bantu aku, kalau tidak saya tidak berdiri di sini. Saya tidak dapat beasiswa ke Amerika 2 kali, ke Jepang sekali. Coba, kalau tidak karena doa-doa saya dalam sikap yang baik, dirahmati Tuhan. Ayo. Lebih pilih mana? Membayangkan kegagalan lalu betul-betul gagal, lalu membayangkan keberhasilan lalu gagal. Pilih yang mana? Lebih baik membayangkan keberhasilan lalu gagal karena tepat. Tuhan tidak sampai hati membiarkan anak bersikap baik gagal. Jadi akan ada keajaiban bagi anak-anak muda yang sikapnya baik. Yakini itu.
Jadi Tuanku, aku mau lulus untuk membanggakan papa mama. Aku masuk, tahu nggak tahu, aku akan bersikap baik. Karena belajarku sudah cukup. Mau apa lagi? Bukan aku untuk lulus tidak harus tahu semua. Tahu pasti berapa? Berapa persen? Tahu pasti dari ujian. 60 sudah lulus. Yang 40 tinggal kepandaian memilih saja. Kakakmu ini pernah sekolah dan menderita. So trust me, yang perlu teman-teman adik-adik bangun adalah sikap baik. Kebaikan datang kepada orang yang sikapnya baik. Gitu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Kebaikan datang pada orang yang sikapnya baik. Saya berikan kesempatan kali ini yang bertanya gurunya, boleh? Ya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Ibu Maya dari SMA Negeri 29 Jakarta. Yes, Ibu Maya. Sebagai guru, kami semua sudah mempersiapkan siswa kami mulai dari kelas 10, 11, dan 12 sebaik mungkin. Yes. Tetapi mengapa pada saat-saat mendekati siswa-siswa kami selalu diliputi keraguan-raguan dan kebimbangan sehingga mereka tertarik kepada beberapa jawaban yang beredar atau kunci jawaban yang seringkali muncul di masyarakat. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa pemerintah masih belum memberikan kepercayaan kepada siswa kami dan juga kepada kami para guru? Mereka diberikan 20 paket soal, kemudian pengawasnya guru dari sekolah lain, bukan guru pengajar mereka sendiri, kemudian ditambah lagi juga pengawas-pengawas independen. Hal tersebut membuat para siswa yang mengikuti ujian nasional stres dan takut. Jauh-jauh hari sudah stres. Yeah. Terima kasih Pak. Adik-adik, maka belajarlah yang pandai, yang pinter. Lalu kalau jadi menteri, pikirkan yang lebih baik. Kalau jadi presiden, pikirkan yang lebih baik. Oke, bertikai soal urusan-urusan politik tidak membantu siswa. Tetapi sekarang itu peraturannya, Ibu. Jadi mau tidak mau kita harus berhasil di dalam sistem yang sudah disepakati. Kita setuju tidak setuju itu sistemnya. Kalau kita tidak setuju kita ubah, tapi kita harus lulus dulu. Segera jadi gubernur, jadi menteri, lakukan sesuatu yang memperbaiki keadaan. Oke, kurangi ukuran backpacknya anak-anak SD itu. Oke. Yang Ibu harus lakukan adalah yang kami lakukan di Golden Ways, menyemangati. Oke, guru-guru kalau tahu bahwa murid-murid sudah banyak merasa diancam, guru-guru lebih penyayang, gitu. Lebih baik kamu lulus dalam sikap baik. Lulus tidak lulus itu nanti. Oke, sekarang gini. Pernah dengar ini, Ibu? Jangan punya cita-cita terlalu tinggi. Karena kalau gagal sakit. Ya, pernah dengar begitu? Dengarkan ini. Orang yang punya cita-cita tinggi, gagalnya sekarang atau nanti? Kenapa dibatalkan sekarang? Sakitnya kapan? Nanti. Kenapa sekarang dibatalkan? Jadi, cita-cita yang tinggi. Rencana lulus dengan sebaik-baiknya. Kalau mau sakit nanti, kalau mau tahu tidak lulus nanti. Tapi sekarang Anda harus tahu, Anda belajar dengan sebaik-baiknya. Ya Ibu. Good, jadi punya cita-cita yang setinggi mungkin. Jangan dibatalkan sekarang sebelum Anda gagal. Nanti kalau gagal, tugas kita adalah mencegah kegagalan. Kalau Anda tidak tahu caranya sukses, cegah kegagalan. Kalau begitu yuk bergantung pada diri sendiri. Seperti tadi saya katakan, kalau Anda benci uang, katakan saja nggak suka sama uang, uang sedang digunakan. Berhasillah dalam bidang itu. Anda tidak suka dengan sistem sekarang UN dan lain-lain, tapi itu yang sekarang sedang ditetapkan, berhasillah di situ. Mudah-mudahan pemimpin, pejabat, masyarakat menjadi lebih logis dan menemukan sistem pendidikan Indonesia yang lebih logis.
Gitu. Amin. Super sekali jawabannya Pak Mario. Terima kasih. Kita break sebentar. Masih ada satu segmen lagi kita bersama-sama di dalam program ini. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Terus yang di sini kasar, suka menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Kalau lihat orang itu kumis kok nggak seimbang?